Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Zaibla Putri dengan NIM 230414601119, mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan teori belajar dari Donald Hebb dan contoh implementasi dalam proses pembelajarannya di kelas. Baik, di sini ada tujuan pembuatan video ini, yaitu yang pertama itu menjelaskan teori neurofisiologis Donald Hebb secara ringkas. Yang kedua itu menampilkan contoh praktek teori ini dalam pembelajaran anak di kelas. Yang ketiga, menunjukkan bahwa teori ini tuh masih sangat penting nih, sangat relevan nih untuk pembelajaran masa kini, terutama di sekolah luar biasa. Siapa sih Donald Hebb itu? Nah, Donald Hebb itu adalah seorang tokoh penting di dalam dunia psikologi dan neuropsikologi. Ia lahir pada tahun 1904 di Kanada dan sempat menekuni filsafat serta sastra sebelum akhirnya itu beralih ke psikologi. Hebb juga dikenal melalui karyanya, yaitu The Organism of Behavior yang diterbitkan pada tahun 1949 nih. Buku ini tuh menjadi tonggak penting dalam dunia psikologi karena menjelaskan bagaimana aktivitas otak bisa menjelaskan proses belajar dan perilaku pada manusia. Salah satu kontribusinya juga yang besar adalah menggabungkan antara pendekatan eksperimental dari psikologi dengan ilmu saraf. Ia menunjukkan bahwa belajar itu bukan hanya soal stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan perubahan psikologi pada otak, khususnya antar neuron. Hebb ini juga pernah bekerja sama dengan Carl Leslie, yaitu ahli otak ternama, dan dari sanalah ia mengembangkan nih konsep-konsep seperti cell assembly dan phase sequence. Nah, selanjutnya membahas prinsip dasar teori Donald Hebb. Hebb ini menyatakan bahwa pembelajaran ini terjadi ketika dua neuron aktif secara bersamaan, secara berulang. Nah, aktivitas ini itu bisa memperkuat hubungan sinopsis di antara mereka. Prinsip ini tuh dikelola dengan kalimat atau kata neuron that fire together, wire together, yang artinya itu semakin sering neuron-neuron terlibat bersama dalam aktivitas mereka, semakin kuat juga alur komunikasi di dalam otak kita. Nah, ini tuh salah satu dasar biopsikologi dari pembentukan memori dan kebiasaan. Clouds gathering. A bird flying. A tree moving in the wind. A man walking. A rat running in a wheel. A fish swimming. All of these stimuli share a unifying concept. Video tadi memperlihatkan secara visual bagaimana dua neuron yang aktif bersama dapat memperkuat koneksi sinopsisnya. Dalam proses ini itu tidak terjadi hanya sekali, tetapi setelah pengulangan yang berulang, ini itu bisa jadi inti dari prinsip Hebb, yaitu pembelajaran terbentuk melalui asosiasi yang kuat antar aktivitas saraf. Selanjutnya ada komponen utama teori Hebb. Nah, teori Hebb ini mempunyai beberapa komponen utama, yaitu yang pertama itu ada Hebbian synapse, yaitu penguatan koneksi antar sel akibat aktivitas yang berulang. Yang kedua itu ada cell assembly, yaitu sekelompok neuron yang sering aktif bersama akan membentuk satu kesatuan jaringan. Nah, yang ketiga itu ada phase sequence,
atau serangkaian sel assembly yang beraktivitas dalam urutan tertentu saat kita itu berpikir atau mengingat sesuatu. Yang terakhir ada inhibisi, yaitu peran penghambatan dalam menjaga agar kita tidak semua neuron itu aktif sekaligus. Nah, komponen-komponen ini tuh yang menjelaskan bagaimana informasi itu bisa ditangkap, bisa diserap, bisa disimpan, dan dihubungkan di dalam pikiran manusia. Implementasinya dalam pembelajaran konsep loop ini dapat diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari, terutama dengan pendekatan multisensori. Misalnya itu anak-anak melihat gambar jeruk, gambar visual jeruk nih, lalu ia mendengarkan suara kata jeruk dan memegang buah jeruk atau buah yang berbentuk jeruk. Ketika semua indera ini diaktifkan bersamaan secara berulang, maka koneksi antar saraf di otak kita ini akan terbentuk dan semakin kuat. Ini tuh sangat efektif banget untuk pembelajaran pada anak-anak, terutama anak-anak berkebutuhan khusus, yang dimana mereka itu cenderung merespon lebih baik pada pembelajaran berbasis pengalaman nyata atau pembelajaran berulang. Nah, cuplikan ini menunjukkan bagaimana pengalaman melibatkan banyak indera yang dilakukan secara berulang, membantu membentuk ulang jalur dalam saraf di dalam otak. Nah, proses ini itu juga dikenal sebagai neuroplastisitas atau kemampuan otak untuk merubah dan beradaptasi. Nah, ini itu membuat pembelajaran aktif dan konkret itu menjadi lebih bermakna dan tahan lama di dalam otak kita nih. Nah, selanjutnya akan ditampilin roleplay pembelajaran di kelas. Oke, ini namanya buah apa? Oh, kurang tepat. Coba, ini warnanya oranye, terus rasanya manis, kadang juga asam. Orange. Siapa yang tahu ini buah apa? Buah apa ini? Siapa yang tahu? Kurang tepat. Apa? Warnanya orange. Buah apa? Jeruk. Coba sekali lagi. Buah apa tadi? Jeruk. Nah, ada yang berani nggak nyebutinnya di depan sini? Yusuf. Yusuf. Boleh sini Yusuf. Sini Yusuf. Nah, sekarang Yusuf megang buah ini sambil nyebutin buahnya. Buah apa ini tadi Yusuf? Mari ke sana. Buah apa? Jeruk. Coba sambil nunjuk ini. Sambil tangan ini tunjuk ini. Buah apa? Buah apa namanya? Buah apa? Jeruk. Baik, pada roleplay tadi kita menyaksikan bagaimana seorang guru ini memanfaatkan gambar, suara, dan benda nyata untuk memperkuat konsep pada siswa. Setiap kali anak melihat, mendengar, dan menyebutkan kata jeruk, sinopsis otaknya itu akan diaktifkan nih berulang kali. Nah, ini tuh merupakan penerapan langsung dari prinsip Donald Hebb tadi dalam proses praktik pendidikan atau di dunia pendidikan. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Jadi teori Hebb ini punya kelebihan, yaitu mudah dipahami, sesuai dengan hasil studi otak yang modern, dan juga bisa dipakai untuk membentuk kebiasaan belajar. Tetapi teori ini tuh juga mempunyai kelemahan, yaitu kelemahannya ini tuh teori ini kurang menyoroti faktor motivasi emosi dan konteks sosial. Jadi perlu dikombinasikan lagi dengan teori lain agar lebih komprehensif teorinya ini. Baik, pada akhir materi ini aku akan menyimpulkan teori Donald Hebb ini memberikan pemahaman bahwa belajar itu tidak hanya soal menghafal, tetapi merupakan proses biologis yang terjadi di dalam otak kita. Jadi pengalaman yang diulang dan dirasakan secara nyata itu akan
membentuk dan memperkuat koneksi antar neural. Konsep seperti pengulangan, pengalaman, multisensori, dan keterlibatan yang sangat aktif itu penting dalam membantu kita atau siswa memahami materi secara mendalam, atau bagi anak-anak, terutama anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, dengan memahami teori hub ini, guru itu mungkin bisa dapat merancang strategi belajar yang lebih efektif dan menyesuaikan dengan cara kinerja otak manusia. Mari, ayo kita jadikan pembelajaran lebih bermakna dengan membangun koneksi, bukan hanya soal memberi informasi, tapi juga membangun koneksi tadi. Baik, saya Elizabeth Putri pamit undur diri. Apabila ada salah kata-kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.